Video ini memberikan penegasan kepada kita semua bahwa memang kaum Baklawi ini tidak memberikan kaderisasi yang baik dan bijak serta pengetahuan adab terhadap anggotanya. Salah satunya ini adalah bukti di mana Habib Bocil kembali melakukan ulah dengan menyentil secara terang-terangan ketua PBNU yaitu Gus Yahya Stakuf, di mana ada satu pernyataannya dulu memang Gus Yahya mengatakan, tapi itu dengan nada guyum, bahwa mereka adalah pengungsi yang datang di Indonesia. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Stakuf itu adalah kebenaran. Hanya saja memang kala itu disampaikan dengan nada guyon. Coba kita lihat seperti apa Habib Bocil ini, si Kuculuk, siapa tahu, saya tidak tahu namanya ini. Yang jelasnya ini salah satu Habib asli ini. Ini salah satu habaib asli yang distempel langsung oleh TJ Express. Coba kita dengar bagaimana pernyataannya. Indonesia ini sudah cerdas, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas. Ya, jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini ada satu kiai. Ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai. Coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasihati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Buta Partai Talupi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sepertinya Bocil ini kurang memahami sejarah daripada leluhurnya. Oleh karena itu saya kira memang penting untuk diberikan pengetahuan oleh seluruh netizen di Indonesia atau di Nusantara ini. Kita tahu bahwa pernyataan Gus Yahya Stakuf waktu itu, saya masih ingat sekali bahwa kedatangan bangsa Arab itu ke Indonesia ada 2 gelombang. Jadi kedatangan pertama itu adalah kedatangan yang memang agendanya berdakwah. Itulah Wali Songo, Wali Sombilang itu. Dan bahkan sebelumnya juga ada yang datang, buyutnya yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Akbari. Dan saya kira itu juga pernah saya bahas yang masuk di Sulawesi Selatan di Tusora, Kabupaten Wajo pada tahun 1320. Lalu pada tahun 400-an sampai kisaran tahun 500-an itu kemudian datang lagi ke wilayah Jawa yang merupakan tahap pertama kedatangan daripada orang-orang dari Arab, Jazirah Arab ya. Jadi dari Jazirah Arab, dari beberapa negara. Dan itulah yang kita kenal hari ini sebagai Wali Songo. Nah, sementara kedatangan gelombang kedua itu adalah mereka-mereka dari Yaman. Masih mending sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Yahya, karena beliau mengatakan bahwa mereka datang sebagai pengungsi. Itu masih halus daripada sejarah yang sesungguhnya adalah mereka didatangkan oleh Belanda sebagai TKY, tenaga kerja Yaman. Karena waktu itu memang Belanda membutuhkan pekerja di beberapa industri yang dia bangun di Nusantara. Waktu itu kita dijajah, beberapa wilayah Nusantara itu dijajah oleh Belanda termasuk Batavia, lalu membutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan waktu itu tentu yang kuat-kuat, karena
pribumi tidak mau bekerja. Yang kedua juga bagi Belanda mereka dianggap fisiknya lemah dan ditakutkan jangan sampai membuat kekacauan. Lalu didatangkanlah imigran dari luar, yaitu dari Yaman waktu itu yang menjadi pilihannya. Karena mereka menilai bahwa wilayah Pulau Jawa itu sudah banyak yang menganut agama Islam, jadi harus didatangkan orang yang beragama Islam. Didatangkanlah orang-orang dari Yaman, itu jelas sekali dalam sejarah. Sampai kemudian dibentuk Mufti Batavia yang merupakan leluhur dari si bocil ini. Dan saya kira itu sudah tidak perlu lagi kita jelaskan. Karena itu bersyukur Anda karena penyampaian Gus Yahya halus. Gus Yahya hanya mengatakan pengungsi. Coba kalau narasi yang dibangun Gus Yahya betul-betul berdasarkan sejarah sebagaimana yang sudah beredar itu bahwa buyut kalian datang ke sini itu sebagai TKY, tenaga kerja Yaman. Nah, nanti pada gelombang kedua itu setelah kedatangan dari Yaman gelombang pertama, baru yang didatangkan itu ulama. Tetapi itu pun tidak disambut baik oleh leluhurmu. Kenapa? Karena mereka dianggap melakukan pembiaran terhadap pernikahan antara Saripah dengan pribumi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan sebelumnya. Pada saat ada terjadi pernikahan di Nusantara ini yang melibatkan antara pribumi dengan kaum Saripah itu. Yang itu ditantang betul oleh kaum Baklawi, ya. Jadi saya kira itu, saya sebenarnya berharap bahwa Rabita Alawiyah dalam hal ini Bun Taufik Kes melakukan kaderisasi yang apik terhadap generasinya kalau tidak mau blunder terus-menerus. Kala misalnya ada masalah seperti ini, justru kemudian kembali memperkeruh. Sebelumnya ada juga oknum cucu dari Mufti Batavia yang melakukan framing terhadap Kiai Hasyim Asy'ari, katanya juga mengharamkan pemberontakan melawan penjajah. Lalu tiba-tiba viral lagi pernyataan bocil ini. Ini saya kira sangat luar biasa bahwa memang mereka terus-menerus menggerus pemikiran bangsa pribumi, merecoki pemikiran bangsa pribumi, memperlihatkan etika yang sangat buruk terhadap pribumi. Bagaimana mungkin misalnya dia menyontil ketua PBNU, itu kan sangat luar biasa, seolah-olah dia jauh lebih berilmu, jauh lebih beradab, jauh lebih tua daripada ketua PBNU. Ini yang menurut saya penting untuk di rebonding atau diluruskan oleh para oknum kaum Baklawi, terutama saya kira Robita. Proses pengkaderan di sana mungkin yang tidak jalan. Jadi soal pengetahuan adat, etika, budaya itu mestinya ditempelkan masuk di dalam hatinya sehingga dia bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi di mana dia berpijak. Karena kalau tidak, maka pasti akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini misalnya. Nah, sehingga seluruh upaya-upaya dari kaum Baklawi ataupun para congor-congor budak yang berupaya mengkanter narasi Kiai Imad semakin tidak ada nilainya. Semakin tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dilihat dari cerminan orang-orang yang selama ini ada di dalam komunitas Baklawi yang tidak bisa menjaga congornya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.